Selamat pagi. Saat ini aku ada di Bandara Tribuan, Kathmandu dan akan melakukan persiapan untuk trekking ke Everest Base Camp. Dan sekarang aku menunggu untuk check-in dan terbang ke Lukla. The extra leg room. Well, there might be a little turbulence, so please make sure you have fastened the seatbelts throughout the flight. Thank you. So, akhirnya kita akan berangkat ke Lukla. Penerbangan mulai sekitar 2 jam. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai di Lukla dan ini adalah pemandangan dari Bandara Lukla. Kalian bisa lihat di belakang sudah terlihat puncak-puncak Himalaya yang bersalju dan udara cukup sejuk di sini. Dan penerbangannya cukup lancar, alhamdulillah. Landing, take off. Oke, setelah terbang dari Kathmandu tadi kurang lebihnya 30 menit aku sudah sampai di di Lukla sekarang saat ini. Dan aku akan memulai trekking hari pertama menuju ke Phakding. Dan ternyata dari Lukla ini kita sudah bisa melihat puncak-puncak bersalju. Kalian bisa lihat ini kurang lebih adalah suasana di Lukla, dan di belakang sana puncak bersaljunya sudah bisa kita lihat. Dan menyenangkan ternyata Lukla, banyak kafe, bahkan ada Starbucks. Aku nggak tahu Starbucks beneran atau Starbucksnya abal-abal. Saat ini kita sudah sampai di Chephlung dan ini adalah kekhasan menuju Everest Base Camp, di mana kebudayaannya lebih terasa seperti Tibetan daripada Nepali dan Newari. Kalian lihat di belakangku adalah suspension bridge. Oke. Wow, pemandangannya keren banget. Agak serem sih, soalnya suspension bridge-nya dasarnya cukup dalam. Bisa lihat, dasarnya cukup dalam dan lumayan panjang. Oke. Oke, setelah jalan selama kurang lebih 4 jam, 14 menit 26 detik sampai di pemberhentian pertama hari ini, Phakding di ketinggian 2625. Rencananya malam ini aku akan menginap di sini sebelum besok melanjutkan perjalanan ke Namche Bazaar. Selamat pagi, sekarang aku di Phakding. Setelah menginap semalam di sini, lumayan dingin ternyata. Phakding ketinggiannya sekitar 2600, tapi dinginnya sudah mulai terasa, beda seperti dari Annapurna. Kalau Annapurna mulai dingin di Dovan, jadi setelah hari ketiga trekking, sedangkan Phakding cukup dingin. Dan semalam aku menginap di sini, di Snowland Hotel and Restaurant. Tempatnya cukup bagus, cuma lackingnya wifi-nya kurang bagus. Oke, dan hari ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Namche Bazaar. So, sekarang aku sudah
dalam perjalanan dari Pakding menuju Namche Bazaar. Dan sekarang berhenti dulu. Kalian bisa lihat pemandangan di belakang sana. Itu adalah puncak Tamserku. Tingginya sekitar 6.000 sekian lah. Dan di bawahnya kalian bisa lihat ada sungai-sungai dengan air yang bersih banget. Salah satu musim terbaik untuk berkunjung ke Himalaya adalah musim semi, karena kalian bisa lihat di belakang ada sakura. Di sini pun ada sakura, dan selain sakura juga ada beberapa bunga lain seperti rhododendron yang pada musim-musim seperti ini sedang bersemi. Jadi kalau belum sempat ke Jepang, tapi kalian sudah sampai ke Himalaya, terutama jalur trekking Everest di musim semi, maka kalian bisa melihat sakura seperti di belakang ini. Kelihatan kan di belakang? Ada banyak sekali. Salam pagi. Saat ini aku ada di Namche Bazaar. Ini adalah salah satu desa di ketinggian sekitar 3.400 meter di atas permukaan laut, dan tadi malam aku menginap di sini di Hotel Serva Village, dan ini adalah areanya. Kalian bisa lihat di dalam ini adalah dining atau kitchennya. Oke, sekarang kita akan lihat-lihat keadaan Namche Bazaar. Jadi Namche Bazaar ini salah satu tempat yang menyenangkan menurutku, karena di sini ada banyak toko, kemudian lodge, kemudian cafe, ada pubnya juga, dan tempat nongkrong seperti bakery. Oke, kita lihat-lihat ya. Ini kondisi Namche Bazaar. Kalian lihat, ini salah satu tempat yang bagus. Serpa Barista. Jadi cafe dalamnya. Kemudian ada toko buku, mountaineering shop. Jadi kalau kalian mau beli peralatan untuk mendaki yang kurang, di sini juga ada ATM. Dan ini adalah Himalayan Java Cafe. Himalayan Java Cafe ini adalah semacam Starbucks yang terkenal di Nepal. Ini gang-gang di Namche Bazaar. Banyak toko-toko dan hotel di sini, bagus-bagus. Kalau kalian mau belanja, sebelum naik ke atas, di sini adalah tempat yang tepat untuk belanja supplies terakhir, seperti misalnya obat-obatan, atau kalian mau mengambil uang di ATM atau apapun. Tapi kalau kalian mau beli oleh-oleh, sebaiknya kalian beli nanti pas turun. Dan ini dia Namche Bazaar. Kalian bisa lihat di belakang sana, itu ada gunung-gunung bersalju. Jadi pemandangan di sini cukup bagus. Dan ini ada Irish pub. Kalau misalnya kalian stay di Namche Bazaar ini, biasanya kita diwajibkan untuk aklimatisasi selama 2 hari. Jadi akan tinggal di sini atau stay di sini. Dan kalau malam kalian bisa jalan-jalan ke pub itu. Oke, sekarang waktunya sarapan, dan aku hari ini akan jalan ke Kumjung. Jadi selama aklimatisasi kita tidak boleh berdiam diri di satu tempat, justru kita harus tetap bergerak. Jadi hari ini aku akan pergi ke Kumjung dan Kunde di ketinggian 3.740 kalau nggak salah. Tapi setelah itu aku akan balik lagi ke sini untuk bermalam.
keren. Jadi ini adalah trekking hari ke-4 dan aku akan berpindah dari Namche Bazaar menuju Tengboche. Dan yang menyenangkan hari ini adalah akhirnya aku berhasil membuat bawaanku menjadi satu ransel saja. Kalian lihat. Dan perjalanan menuju Tengboche diperkirakan akan memakan waktu sekitar 4 jam mungkin, karena aku jalan cukup lambat, santai aja karena memang aku bawa bawaanku sendiri, nggak seperti trekker lain. Mereka rata-rata menyewa guide dan porter, sehingga ya mereka cuma bawa backpack aja, sementara aku harus bawa semuanya sendiri. Oke, ini adalah jalur menuju Tengboche. Salam pagi dari Tengboche. Ini adalah Tengboche, tempat aku menginap semalam. Kalian lihat di belakangku ada monastery yang itu atau biara. Dan sekarang aku akan melanjutkan perjalanan menuju Dingboche. Dan nanti di Dingboche aku akan melakukan aklimatisasi. Jadi akan menginap di sana selama 2 malam. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Lobuche, Gorakchep, dan akhirnya sampai ke EBC. Masih jauh, masih sekitar 3 hari lagi untuk sampai ke sana. See you. Saat ini aku berada di Dingboche. Sudah sampai sejak kemarin sore, dan hari ini rencananya mau aklimatisasi dengan nanjak ke bukit yang ada di belakang sana. Kalian bisa lihat di atas sana. Pemandangannya makin keren, makin surreal. Kalian bisa lihat di belakang sana. Dan ini jalurnya menuju ke Lobuche. Untuk jalurnya sendiri nggak terlalu sulit, cuma panjang dan oksigen di sini sangat rendah. Jadi cepat capek, mungkin berapa ratus meter udah capek banget. Cuma kalau jalan pelan-pelan nggak terlalu kerasa sih. Selama 8 hari dari Lukla, aku sampai di Everest Base Camp. Jadi pada dasarnya Everest Base Camp adalah dibangun di atas glasier Khumbu. Jadi di bawahku ini adalah sebenarnya bongkahan batu-batu yang besar. Bukan batu,
batu, tapi es. Cuma bedanya saat ini esnya tertutup oleh solid bebatuan. Dan inilah Everest Base Camp. Everest Base Camp ketinggian 5.364 barzap. Halo, selamat pagi. Saat ini aku sudah ada di Lobuche Pass. Aku sudah turun dari Gorakchep dan setelah kemarin sore gagal. Sebenarnya nggak gagal sih, kemarin sore sudah sampai di Everest Base Camp. Tapi karena ada hujan badai, badai salju, jadi aku nggak bisa berlama-lama di sana. Cuma sekitar 5 menit. Kalian bisa lihat di belakang sana. Kabut cukup tebal sehingga percuma untuk naik ke atas Kalapatar, karena dari atas Kalapatar pun tidak bisa mengamati Everest. Sebenarnya saat ini adalah spring, tapi kalau kalian lihat ini lebih mirip seperti winter, semua putih. Saat ini aku ada di Patan, Lalitpur, tepatnya di Temple House. Dan ini adalah hari terakhirku di Nepal, dan aku akan kembali malam ini ke Jakarta setelah menyelesaikan Everest Base Camp Classic Road. Kalian bisa lihat muka terbakar, sebagian kulit juga terbakar, tapi aku senang karena luka akan hilang, tapi pengalaman akan tetap menempel. Sampai berjumpa lagi di perjalanan barzap selanjutnya.